Kalau sebelumnya GR Corolla kita udah modifikasi dengan modifikasi minimalis tapi hasil maksimal. Yang satu ini hobinya modifikasi, pakai mobilnya mah kapan-kapan. Tapi nih modification partnya banyak bener nih, lihat. Ini masuknya stack 1, stack 2, apa stack 3 ya jadi ya. Bentar. Hah? 1, 2, 3 itu apaan nih? Banyak yang bingung nih. Oh oke, sambil kita jelasin nih mengenai stack 1, stack 2, stack 3. Oke, jadi karena banyak yang bertanya, bingung nih, apa sih bedanya stack 1, stack 2, stack 3 gitu kan. Terus katanya kalau zaman dulu mana ada sih stack-stackan, orang taunya ya modif-modif aja gitu kan. Nah, gue jelaskan dengan bahasa yang gampang dan mudah dimengerti. Nah, mungkin anak-anak muda zaman sekarang sih udah nggak terlalu bingung ya, tapi banyak ternyata orang-orang yang dari generasi yang sebelumnya itu bingung, apa sih maksudnya stack 1, stack 2. Nah, jadi sebenarnya istilah stage performance itu tuh dibikin sama tuner-tuner luar negeri. Jadi kala itu mereka banyak menjual tuningan yang dijual ke luar negeri nih ibaratnya. Jadi overseas tuning, dan untuk kita bisa dapat tuningan mereka itu harus ada tahapannya. Tahapan 1, 2, 3 gitu kan. Jadi tahapan 1, stage 1 biasanya mungkin mobil standar aja, nggak perlu apa-apa, bener-bener dari software aja diganti, powernya bisa naik nih 20-30% let's say. Nah, kalau stage 2 tuh biasanya dioptimalkan lebih lagi nih. Biasanya di mobil turbo tuh, busnya dinaikin, ya kan. Udah gitu misalnya dia butuh bus naik itu, artinya dia butuh intercooler. Knalpotnya mungkin diganti, air filternya, intake-nya. Nah, itu menghasilkan power lebih lagi, let's say 40%, 50%. Ini jadi kita perlu adanya penggantian parts. Jadi ini cocok nih buat yang sukanya modif, hitungannya ya mungkin masuk ke stage 2. Ada lagi stage 3. Stage 3 ini biasa buat orang yang bahkan menurut mereka itu masih kurang. Mereka mau lebih lagi. Mungkin naik ke 100 horsepower. Nah, jadi mulai deh masuk nih, ganti turbo. Gantilah, habis itu radiatornya, oil cooler. Mungkin ini udah cocok buat orang-orang yang udah maniak nih dengan performance. Mereka mau buat ke sirkuit, mau buat time attack, atau mau buat drag race. Inilah biasanya yang disebut dengan stage 3. Habis itu masuknya ke stage 4. Stage 4 tuh biasa udah mulai masuk internal mesin. Jadi kalau zaman dulu mungkin sebutnya swap engine ya. Mereka ganti mesinnya yang 2000 cc jadi 2400. Nah, tapi kalau orang zaman sekarang itu mereka maunya pakai blok standar, mungkin ganti camshaftnya, power clampnya diganti, ya pistonnya diganti, stang pistonnya. Jadi ini masuk tahapan yang udah ekstrim sekali nih. Contoh Honda Civic Type R, tenaga 300 bisa jadi 500-600 horsepower. Dan yang terakhir, stage 5. Stage 5 apa ya? Mendingan ganti mobil kali ya, udah terlalu dalam, tambah mobil lagi aja satu lagi. Sayang, mobilnya mendingan jangan dimodif lagi. Nah, sekarang ini, Gazoo Racing Toyota, mereka punya 2 buah mobil yang all-wheel drive. 1600 cc bertenaga lumayan lah, hampir 280, hampir 300 horsepower ya. Keduanya ini nih mobil AWD yang asik banget buat dimodif, buat pakai harian, dan juga powernya fantastis. Dan hari ini GR Corolla ini akan kita modifikasi dengan stage 2 upgrade performance. Komponen-komponen seperti radiator, intercooler, knalpot, air intake, bawaan pabrik itu hanya cukup untuk kondisi tenaga standar. Karena di sini kita akan menaikkan tenaganya lagi, makanya kita ganti dengan parts-parts yang lebih mumpuni dan cocok untuk peruntukannya membuat power lebih lagi. Untuk GR Corolla ini, kita pilih komponen-komponen upgrade dari Mishimoto. Intercooler, radiator yang lebih besar, dan juga exhaust dari Apex i, serta parts seperti oil catch tank dari Radium dan juga coolant tank. Plus buat suaranya juga kita kasih blow off valve biar lebih ada lagi suara seru dari turbonya. Nah, udah pasang semua nih barang-barangnya. Jadi sekarang ruang mesin kita bisa lihat ada permainan warna. Jadi seperti logonya GR. Logo GR itu kan warnanya hitam merah. Kita bikin engine bay-nya juga ada hitam merah dong. Jadi nggak cuma hitam karbon-karbon doang ya. Intake udah pakai Venturi karbon. Lalu selang-selang radiatornya sekarang kita ganti pakai Mishimoto. Radiatornya juga kita pakai Mishimoto.
Intercooler kita ganti juga sama nih dengan Big Core Nishimoto juga, tapi charge pipe-nya ini belum diganti nih. Jadi kita lagi akan pesan lagi penggantian, nanti pipanya juga akan berwarna merah. Terus ignition coil kita bisa lihat sekarang udah ganti pakai Casco ya, jadi yang sparknya lebih kuat, lebih tinggi, pengapiannya lebih bagus, dan juga businya kita pakai busi HKS yang tahan sampai 500 horsepower. Nah, di bagian sini ini ada parts kecil ini yang guna banget nih ya. Jadi mobil GR Corolla, GR Yaris, mereka itu akan menumpuk uap oli dari hasil pembakaran dan kebakar lagi balik ke dalam intake. Throttle body kita jadi kotor, banyak kerak, menurunkan rating oktan juga. Nah, makanya di sini kita pasang. Jadi ada oil catch tank dari Radium, dan ini berfungsi untuk membypass udara panas yang ada bercampur dengan oli. Nah, yang nanti masuk jadi udara bersih, uap olinya akan ditampung di sini, dan ini nanti bisa dikeringin, dibersihin setiap kali kita lakukan penggantian oli. Dan part favorit gua kalau buat GR Corolla ini nih, tank dari Radium Engineering ya. Jadi ini coolant tank ini berfungsi menggantikan tangki air radiator standar, di mana kalau standar itu bahannya plastik, jadi ada resiko nanti pecah karena dia kena panas gitu ya. Kalau yang ini full aluminium CNC. Jadi selain menambah tampilan juga di ruang mesin, di dalam tangki radiator ini itu ada terdapat swirl pod ya. Jadi ini berfungsi untuk mengurangi angin yang didorong dari radiator, dan ini juga bagian tutupnya ini kita ganti dengan HKS. Jadi ada lagi warna-warna merah, dan juga ini membantu untuk memaksimalkan radiator yang kita udah ganti. Dan bagian belakang ya, GR Corolla tuh punya bagian bumper belakang menurut gua tampilannya tuh kayak robot sangar. Jadi sebenarnya dia pakai knalpot dengan desain ada 4 tip seperti ini cocok-cocok aja. Kalau dibikin dia hanya tengah, malah kelihatannya kayaknya besar di atas, kecil di bawah gitu kan. Makanya knalpotnya kita pakai Apex Eye ya, jadi dia masih menggunakan Valvetronic bawaan pabrik. Jadi dia bisa ada switching untuk suaranya, dan juga ini memberikan tampilan yang jauh lebih keker, lebih gahar, plus suaranya masih enak buat harian. Dan juga ada penambahan blow off valve, jadi kita akan dengar nih suaranya gabungan nih, knalpot, intake, blow off. Kayak apa ya? Nih denger. Nah, semua parts tadi belum akan terasa optimal kalau kita belum lakukan ECU tuning. Jadi semua parts tadi kita tune dengan menggunakan software EcuTech yang memang dikhususkan untuk GR Yaris dan GR Corolla. Parts-parts tadi kita buatkan map khusus sehingga kita bisa dapatkan hasil terbaik di atas dyno mainline Elica. Jujur aja ya, mobil ini punya tenaga yang luar biasa sih. Untuk 1600 cc, tapi angkanya ini bisa setara dengan mobil-mobil 2000 cc turbo, let's say Civic Type R, 2400 Subaru RX, ini cuma 1600 dan kita lihat hasilnya. Tenaga standar GR Corolla kita sudah pernah tes dalam kondisi full standar menghasilkan power sekitar 205 wheel horsepower. Dan juga mobil ini sudah menghasilkan tenaga lebih besar dikit karena udah ganti air intake, kemarin dapat sekitar 223 horsepower on wheel. Yang ini setelah kita lakukan custom tuning, kita dapat sangat jauh sampai 283 wheel horsepower. Dan ini artinya mobil yang bawaan pabrik sekitar 300 horsepower, sekarang kita mencapai 395 horsepower, naik sampai 30%. Gila nggak tuh?